Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niwayan Ayudia Kirana dari kelas 9I, nomor absen 43. Di sini saya akan mempresentasikan materi bab 3, yaitu Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dimulai dari pertama, yaitu teori kedaulatan. Yang pertama ada teori kedaulatan Tuhan. Teori ini beranggapan bahwa raja atau penguasa memperoleh kekuasaan tertinggi dari Tuhan. Kedua, teori kedaulatan raja. Teori ini beranggapan bahwa kekuasaan tertinggi terletak di tangan raja sebagai penjelmaan kehendak Tuhan. Teori kedaulatan negara beranggapan bahwa kekuasaan pemerintah berasal dari kedaulatan negara dan yang tidak terbatas. Teori kedaulatan hukum beranggapan bahwa kekuasaan hukum merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara. Dan yang terakhir itu teori kedaulatan rakyat. Beranggapan bahwa rakyat merupakan kesatuan yang dibentuk oleh suatu perjanjian rakyat. Kedua, yaitu bentuk dan prinsip kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Pertama, ada dasar hukum kedaulatan rakyat di Indonesia. Pancasila, sila keempat, berbunyikan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ketiga, penjelasan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Negara berkedaulatan rakyat berdasarkan kepada kerakyatan dan perwakilan. Berdasarkan paparan di atas, maka prinsip-prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Yang kedua, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ketiga, negara Indonesia adalah negara hukum. Keempat, Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Kelima, menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Dan yang terakhir, MPR hanya dapat memberhentikan Presiden atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Syarat terselenggaraannya pemerintah yang demokratis di bawah rule of law, yaitu pertama, perlindungan konstitusional. Kedua, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Ketiga, pemilihan umum yang bebas. Keempat, kebebasan menyatakan pendapat. Kelima, kebebasan berserikat atau berorganisasi dan beroposisi. Dan yang terakhir, pendidikan kewarganegaraan. Musyawarah mufakat untuk berpangkal tolak pada 1.
Musyawarah mufakat bersumberkan inti kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kedua, pengambilan keputusan harus berdasarkan kehendak rakyat melalui hikmat kebijaksanaan. Ketiga, cara mengemukakan hikmat kebijaksanaan harus berdasarkan akal sehat dan hati nurani, luhur serta mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa serta kepentingan negara. Keempat, keputusan yang diambil harus dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan. 5. Keputusan harus dilaksanakan secara jujur dan bertanggung jawab. Sekian dari presentasi saya, mohon maaf jika ada kesalahan, saya pamit undur diri. Om Santi 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 Om.